bisa bertatap muka dalam rangka PKM program studi teknologi. Jadi kami mohon maaf apabila kedua program studinya tidak hadir karena hari ini bertepatan adanya wisuda di TikTok itu yang ke-113. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Kepala Desa Bapak Suwadendi, Bapak RW Bapak Karmin, juga Bapak RT Bapak Haji Nur, kemudian tokoh masyarakat Perumahan GMC Bapak Mamat Karang Taruna, Bapak Oli Sodiawan, Bapak Ibu warga perumahan Geraha Mitra Cita, serta koordinator daripada pelaksanaan PKM dan panitia sudah bisa menyelenggarakan tempatnya di sini. Terima kasih. Kemudian ketua adik-adik mahasiswa yang sekalian yang ikut dalam rangka PKM ini, serta teman-teman para dosen yang bisa melaksanakan apakah itu presentasi atau kaitannya dengan memberikan ilmunya barangkali bisa bermanfaat bagi yang ada di sini. Nah, kita dalam rangka ini tadi sudah disebutkan bahwa kita melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, ada penelitian, juga adalah yang ketiganya ini pengabdian masyarakat. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panongan Bapak Sudendi, yang kami hormati Bapak Ketua RW 05 Bapak Kanwin yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua RT 07 Rumah Geraha Mitra Citra Bapak Nur, alhamdulillah sudah hadir. Maaf tadi Bapak waktu Bapak RW sudah hadir. Terus yang kami hormati tokoh masyarakat yaitu Bapak Marman, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Bapak Oli Setiawan, yang kami hormati juga perwakilan yang kami hormati juga Ketua Program Studi Teknik Industri Ibu Dr. Rini Al-Tafiyah STMD, yang kami hormati penasehat Teknik Industri Universitas Magelang Bapak Dr. Insinyur Haji Dadang Kurnia MM. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen program studi teknik industri, yang kami hormati juga ibu-ibu warga dari Perumahan Geraha Mitra Citra yang kami hormati. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa bihi nasta'in amal ba'du. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dulu, masih semangat? Luar biasa. Oke, baik. Dalam kesempatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim saya dan Pak Ajit nanti yang menyampaikan materi Bu. Jadi akan menyampaikan materi tentang kerja, keselamatan kerja di dalam industri pembuatan kerja perusahaan. Jadi nanti di sini kita akan bahas apa sih efek-efek yang ditimbulkan bagi kita dan bagi lingkungan. Oke, jadi dalam pembuatan deterjen ini kita kan berkaitan dengan bahan kimia, ya. Nah, tetapi kalau kita usahakan bahan kimianya itu nanti sangat minimal efeknya terhadap kita, karena nanti kita juga akan gunakan bahan-bahan yang berbasiskan dari alam lah itu. Jadi banyak bahan-bahan food blend yang kita gunakan yang bisa dibeli, bahannya juga murah gitu. Jadi kualitasnya juga hampir setara dengan merek-merek yang ada, yang sering mungkin ibu-ibu beli gitu ya. Merek apa sih namanya? Mama Lemon, Sunlight gitu ya. Hampir setara lah, walaupun kita tidak bisa menyamakan ya. Tapi kalau kita setara, dan ini nanti akan bisa menjadi
apa ya, sumber ini Bu, sumber pendapatan yang selain pendapatan utama. Jadi bisa dari UMKM. Nah, nanti untuk selanjutnya Pak Haji akan menjelaskan secara gamblang step by stepnya, K3-nya nanti akan ditutup kalau tidak salah kawan. Iya. Nanti ya, terakhir baru itu. Jadi kita step by step untuk penerapan K3 dalam UMKM Indonesia. Mungkin dari itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke ahlinya ini perusahaan Jepang itu Surya Toto. Nah, ini pengendali kualitasnya K3 Indonesia. Pak Haji. Ya, selamat siang Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenan waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tentang penerapan K3 dalam UMKM industri deterjen ya, Ibu-Ibu. Mungkin di lingkungan Ibu-Ibu ada UMKM atau industri rumahan yang membuat deterjen, tidak ada belum Bu? Ya, ini kita ngebayangin aja ya, seandainya kita ada home industry, bagaimana kita membuat deterjen itu sendiri, dan ini kita penerapan K3-nya bagaimana sih? Nah, di dalam kita melakukan kegiatan home industry, kayak misalkan jangankan home industry ya Bu, kita di ruangan ini aja kayaknya udah, kalau misalnya nggak ada kipas angin panas kayak gini, kita keluar ruangan ini jadinya apa Bu? Jadi nastar Bu. Iya, udah nggak kayak gini, tinggal cuma diolesin margarin aja kita keluar jadi nastar Bu. Untungnya ada kipas angin gitu. Nah, kayaknya kita kalau misalnya di dalam suatu kegiatan, terutama yang mengandung bahan kimia, walaupun ini bahan kimia loh Bu, yang istilahnya jelas-jelas bahaya. Kegiatan Ibu sehari-hari aja deh, misalkan di dapur, apalagi kalau di perumahan belakang sama belakang aduh gitu ya Bu. Jadi oleh karena itu harus ada ventilasi udara Bu, minimal exhaust fan keluar. Tapi ada efeknya Bu juga Bu nih, kalau misalnya exhaust itu keluar, tapi kalau kan dibuang ke atas ya Bu. Kalau buang ke atas itu yang nyium bau rendang cuma tikus Bu. Kalau keluar yang nyium rendang itu baunya tetangga tahu semua. Tapi makanya dibuangnya ke atas Bu, supaya yang nyium bau rendang itu katanya tikus. Makanya tikus di perumahan itu katanya di hotel. Iya. Di got itu kadang jarang. Mungkin yang di got itu tikusnya yang agak dekil-dekil ya Bu. Tapi yang di atas kalau nyium aroma rendang jadinya enak gitu Bu. Tapi kalau misalnya dibuang keluar, kasihan tetangga juga, menyium rendangnya baunya doang. Ya, terlepas dari itu, kita melakukan kegiatan sesuatu kegiatan atau yang mengandung bahaya, atau terutama jika suatu kegiatan itu menimbulkan terhirup kita, menimbulkan bahaya atau mengganggu kesehatan kita Bu. Oleh karena itu yang dilakukan tindakannya itu terutama yang diutamakan adalah sirkulasi udara Bu. Salah satunya kita memakai exhaust fan Bu. Oleh karena itu ya alhamdulillah Bu, ibu-ibu udah pakai semua kan ya exhaust fan Bu. Rata-rata buangnya ke atas kan, alhamdulillah ibu saya bergembira Bu. Terus Pak. Terus kalau kita melakukan usaha home industry deterjen, kita juga harus tahu Bu, penyimpanan bahan, terutama ini industri deterjen pasti kita menggunakan kimia ya Bu. Penyimpanannya juga harus diperhatikan Bu, terutama dari jangkauan anak-anak. Karena kalau dari kimia juga ada istilahnya FIFO ya. Jadi first in first out. Jadi kita karena bahan kimia itu expirednya masa expirednya sedikit Bu. Jadi kita yang mana yang digunakan, yang datang duluan itu yang digunakan. Sama juga Ibu, ya kan belanja bulanan nih. Lah mungkin kita sekarang zamannya beli beras tuh sampai 50 kilo Bu, yang gede itu Bu. Kalau misalnya kita taruh
tapi yang bawahnya itu misalkan kena lantai, pasti nggak enak Bu, jadi nasinya kan kata aja Bu. Gitu. Oleh karena itu sekarang banyak kemasan yang kecil-kecil, jadinya kita istilahnya supaya first in first outnya jadinya ketahuan. Oleh karena itu begitu juga Bu, pengelolaan penyimpanan zat kimia itu juga harus diperhatikan. Dan kita juga harus tahu Bu, misalkan zat kimia ini bahayanya terhadap lingkungan atau terhadap terutama buat kita sendiri ya sebagai pelakunya apa sih gitu. Misalkan ada